Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan bahas chapter tentang managing karir dan retention ya. Gimana sih di dalam manajemen sumber daya manusia itu kita bisa memanage karir kita supaya karir kita itu bisa terus berkembang dan juga retensinya. Jadi ketika kita ngomongin soal manajemen karir, kita juga harus tahu dulu definisi karir itu sebenarnya apa ya. Definisi karir adalah suatu rangkaian atas sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan. Kemudian menurut Mutis, karir itu didefinisikan sebagai rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Jadi intinya, karir itu adalah keselarasan dan keterkaitan antara sikap, perilaku, aktivitas, dan juga pengalaman seseorang sepanjang seseorang itu bekerja di dalam suatu instansi atau perusahaan ya. Namanya aja karir. Jadi gimana seseorang itu bersikap, kemudian gimana di dalam perusahaan itu bisa menciptakan perilaku seseorang itu seperti apa ya, kemudian aktivitas pekerjaannya itu gimana sehingga aktivitas-aktivitas dan juga perilaku yang dikerjakan oleh seseorang itu bisa menimbulkan pengalaman ya, pengalaman yang berarti guna nanti bisa dipakai untuk pengembangan karirnya. Nah, kalau pengembangan karir sendiri itu apa sih? Ya, jadi pengembangan karir adalah sebagai kegiatan kepegawaian yang memang digunakan untuk membantu para pegawai atau karyawan dalam merencanakan karir masa depan di mana di tempat mereka bekerja. Sehingga pegawai atau karyawan ini yang bersangkutan juga pihak perusahaan itu bisa mengembangkan diri secara optimal. Jadi yang namanya pengembangan karir ini adalah komunikasi dua arah ya, antara karyawan dan juga pihak perusahaan. Kalau karyawannya mau sepintar apapun dia, mau setinggi apapun pengalamannya, mau sebanyak apapun aktivitas yang dikerjakan, tapi kalau memang tidak ada peluang di dalam perusahaan untuk dia, karyawan itu mengembangkan karirnya, juga karirnya nggak akan bisa berkembang gitu. Makanya saya bilang komunikasi dua arah di dalam pengembangan karir ya. Karena kalau karyawannya juga merupakan karyawan yang potensial dan juga pihak perusahaan itu membuka peluang untuk para karyawan itu bisa mengembangkan dirinya dalam rangka untuk mengembangkan karir ya, itu akan bisa sampai ke tahap pengembangan karir yang bagus. Jadi ini adalah pemikiran antara karyawan dan juga pihak perusahaan supaya karyawan dan perusahaan ini bisa mengembangkan diri secara optimal. Nah, kemudian kalau perencanaan karir ini adalah proses di mana seseorang ini membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan karir yang diharapkan dengan mempertimbangkan keterampilan, ketertarikan, pengetahuan, dan motivasi individu. Jadi kalau perencanaan karir ini lebih kepada individunya sendiri, seseorang itu sendiri, karyawan itu sendiri. Oke, misalnya saya nih jadi dosen ya. Saya pengen menjabat jadi profesor itu di usia berapa? Itu sudah harus saya rencanakan dari sekarang karena itu untuk tujuan pengembangan dan perencanaan karir saya gitu. Kalau saya nggak punya perencanaan karir, gimana karir saya bisa berkembang? Intinya gitu. Intinya nanti teman-teman kalau misalkan menjadi karyawan, jadi pegawai ya, harus punya rencana karir dulu, harus punya karir planning dulu ya, sehingga nanti bisa sampai ke tahap karir development ya. Kalau kita sudah punya rencana, oke, saya sebagai dosen pengen jadi profesor di usia 40 misal ya. Jadi mulai sekarang saya sudah harus rajin melakukan penelitian, rajin melakukan pengabdian masyarakat, ngajarnya juga harus semangat, harus sungguh-sungguh gitu ya, harus melakukan publikasi yang banyak sampai nanti di usia saya 40 tahun. Jadi pada saat 40 tahun itu semua bekal, semua syarat itu sudah saya kantongi gitu, sehingga saya bisa langsung mengembangkan karir saya sampai ke profesor. Contohnya seperti itu kalau di dunia dosen ya. Kemudian kalau manajemen karir sendiri ya, yang namanya karir itu kan terdiri dari beberapa pikiran ya, istilahnya gitu ya, ada tujuan. Karir itu merupakan suatu tujuan seseorang. Kalau seseorang nggak punya tujuan dalam bekerja, akan sulit untuk melakukan pengembangan karir. Ya, kemudian experience, pengalaman. Pengalaman ini penting banget di dalam dunia kerja ya, apalagi di dalam pengembangan karir seorang individu. Kemudian interest ya, ketertarikan. Jadi karyawan ini lebih tertarik ke mendalami ke
ke dunia yang seperti apa ya, ke skill yang seperti apa gitu ya. Kemudian value, jadi harus ada nilainya. Karyawan ini harus memiliki nilai value added supaya dia ketika nanti melakukan pengembangan karir itu bisa optimal. Oh, karyawan A ini dia skillnya soft skill kepemimpinannya bagus, jadi nanti suatu saat ketika ada promosi jabatan bisa direkomendasiin perusahaan supaya bisa menjadi manajer ya. Kenapa kok bisa jadi manajer? Karena value added-nya bagus ya, dia nilainya nilai tambahnya di dalam dirinya tuh bagus. Kenapa? Karena dia merupakan seseorang yang inspiratif ya, sering memotivasi temennya, nah teman kerjanya seperti itu. Kemudian ada education ya, jelas mengedukasi. Jadi kalau kita di dalam diri kita sudah menanamkan bahwa kita bisa mengedukasi tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga, itu akan bermanfaat untuk pengembangan karir kita ya. Dan yang paling penting adalah skill ya, keahlian kita itu di mana gitu ya. Kita harus spesifik, kita harus memang harus dituntut untuk bisa dalam semua hal, tapi kan yang namanya tiap orang itu beda-beda ya, pasti pendalaman skillnya itu juga berbeda-beda. Ada yang condong mungkin skillnya ke lebih ke teamworknya bagus, kemudian mengelola karyawan juga bagus, mengelola teman-temannya dalam satu grup, satu tim itu bagus gitu ya. Jadi nanti kalau skill ini sudah spesifik mau mengarah kemana, itu juga akan menunjang karir kita bisa bagus dan bisa meningkat. Nah, kemudian sekarang kita ngomongin manfaat pengembangan karir. Yang jelas yang pertama adalah bisa meningkatkan kemampuan karyawan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di dalam karir itu ada yang namanya skill. Ya, skill ini bisa soft skill, bisa hard skill ya, bisa apapun itu ya. Dengan pengembangan karir mungkin melalui pendidikan, pelatihan, itu juga akan bisa meningkatkan kemampuan intelektual ya, maupun keterampilan karyawan yang bisa disumbangkan pada organisasi, tentunya untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi ya. Dengan pengembangan karir ya, seseorang yang awalnya itu dia berkarir di posisi yang lebih rendah, sekarang ada promosi ya, karyawan ini mampu untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Tentunya karyawan yang potensial seperti ini akan bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan itu lebih optimal, lebih maksimal gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan. Jadi jumlah karyawan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya itu akan menjadi bertambah, sehingga lebih mudah seorang pimpinan itu untuk menempatkan dalam job atau pekerjaan yang lebih tepat. Sehingga suplai karyawan yang berkemampuan ini bertambah dan jelas akan menguntungkan organisasi. Kalau karyawan yang sudah diberikan tadi ya, mungkin pengembangan karir melalui pendidikan dan juga pelatihan, sangat memungkinkan bahwa karyawan ini kemampuannya itu juga akan meningkat ya, sehingga suplai tenaga kerja atau karyawan yang kemampuannya lebih tinggi atau kemampuannya bagus ini bertambah. Kalau karyawan-karyawan di dalam suatu organisasi itu kemampuannya bertambah terus ya, ketika dilakukan pengembangan dan juga pelatihan, akan menguntungkan perusahaan gitu ya. Jadi ketika nanti ada mungkin ada promosi jabatan atau apapun itu, tidak harus mencari karyawan dari luar, karena karyawan yang ada di dalam organisasi itu sendiri juga memiliki skill-skill dan kemampuan yang memang sudah cukup bagus. Baik, sekarang yang akan dibicarakan adalah hubungan pelatihan dan juga pengembangan karir. Tujuannya yang berbeda ya. Yang pertama, kalau untuk pelatihan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan individu pada kepentingan jabatan pada saat itu. Jadi misalkan saya menjabat nih, saat ini menjadi staf HRD ya, yang mengurusi tentang mungkin kesejahteraan karyawan ya, entah itu dari BPJS atau asuransi gitu ya. Nah, kemudian saya dilakukan pelatihan nih, diikut sertakan pelatihan supaya nanti ketika saya lebih melayani karyawan itu bisa dengan tanggap. Untuk karyawan yang mungkin mau lahiran, karyawan yang kecelakaan, itu saya bisa langsung cepat tanggap dalam memberikan asuransinya gitu ya, mencairkan asuransinya, mungkin seperti itu. Nah, kalau pengembangan karir ini tidak ada hubungannya dengan ya ada hubungannya sih dengan jabatan saat ini, cuman lebih kita ngomongin ke jangka panjangnya atau jabatan ke yang akan datang. Pelatihan yang saat ini saya ikuti itu bisa saya pakai untuk bekal saya di pengembangan karir
pada jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Ketika saya diikut sertakan dalam program pelatihan A, program pendidikan, misalkan saya diminta untuk sekolah S2 atau S3 gitu ya, itu kan tentunya tidak hanya bermanfaat pada jabatan saat ini, tapi jabatan yang akan datang gitu. Ketika saya mau dipromosikan jabatan, saya sudah punya bekal pendidikan saya tinggi, pengalaman saya cukup banyak, seperti itu ya. Kemudian orientasi kebutuhannya, kalau pelatihan kebutuhan kinerja jangka pendek, kalau pengembangan itu kebutuhan perubahan terencana atau justru yang tidak terencana. Maksudnya terencana adalah pastikan ketika akan ada promosi itu sudah direncanakan ya, naik jabatannya itu dengan kualifikasi yang seperti apa. Nah, kita dari yang karyawan posisi rendah itu biasanya dilakukan pelatihan. Gunanya apa? Ketika akan ada pengembangan karir, kita bisa ikut terjaring. Jadi tidak merekrut dari luar perusahaan gitu. Kemudian efek terhadap karirnya apa? Kalau pelatihan ini keterkaitan dengan karir itu relatif rendah ya, tapi kalau pengembangan keterkaitan dengan karir itu relatif tinggi. Kenapa? Karena pengembangan ini tujuannya jangka panjang. Yang namanya aja pengembangan karir ya, karir seseorang yang awalnya itu dia tidak menjadi apa-apa, dia hanya staf biasa sampai dia menjadi manajer. Itu kan berarti ketika dia melakukan pengembangan diri untuk pengembangan karirnya itu relatif tinggi gitu ya. Tapi kalau pelatihan, mau kamu jabatannya apapun itu, ikut pelatihan sebanyak apapun itu ya, ya udah jabatannya atau karirnya akan di situ aja, kecuali akan ada promosi jabatan. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir yang pertama adalah hubungan pegawai dengan organisasi atau perusahaan. Jadi gimana sih karyawan ini loyal atau enggak dengan perusahaannya ya, berhubungan baik atau enggak, atau justru terjadi konflik ya. Kalau karyawan aja punya konflik sama perusahaan, gimana karyawan itu bisa mengembangkan karirnya di dalam perusahaan itu? Ya pasti akan sulit karena sudah ada masalah internal atau masalah pribadi. Kemudian ada kepribadian pegawai, gimana sih kepribadian seseorang karyawan itu, apakah dia giat, apakah dia rajin, apakah dia antusias, apakah dia ambisius atau enggak dalam rencana karirnya. Makanya saya bilang tadi, yang namanya karir kita harus sudah punya rencana karir kita dulu. Rencana itu kan berhubungan sama kita individu ya, sama diri karyawan itu sendiri. Gimana kalian nanti mau merencanakan karir kalian 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gimana kepribadiannya. Kemudian faktor eksternal ini bisa dari lingkungan ya, bisa dari apapun itulah. Kemudian politiking dalam organisasi, ini jelas ya, di dalam perusahaan dimanapun politik itu pasti ada. Jadi jangan kaget ketika nanti teman-teman itu terjun di dunia kerja, kok teman-teman udah ngerasa rajin, udah ngerasa melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk, sudah ngerasa kinerjanya bagus, tapi kok tidak kunjung naik jabatan, kemudian tidak ada bonus dan lain-lain. Biasanya politik terjadi dalam organisasi ya, dan itu jangan kaget. Makanya sebenarnya faktor penghambat pengembangan karir juga nggak hanya dari individu aja, tapi dari eksternal dan dari lingkungan kerja itu juga sangat berpengaruh ya. Kemudian sistem penghargaannya ya, bagaimana individu itu dihargai di dalam organisasinya. Apabila dia kinerjanya itu di atas standar yang telah ditentukan, apakah diberikan penghargaan, mungkin dengan bonus, mungkin dengan insentif atau indirect payment, kan banyak sekali ya. Kemudian jumlah pegawainya yang ada di dalam divisi itu ya, apakah memungkinkan teman-teman semua untuk naik karir atau melakukan pengembangan karir dengan cepat. Mungkin karena jumlah karyawannya banyak, jadi kalau mau naik jabatan itu memang harus ibaratnya yang senior dulu, misalkan seperti itu. Jadi itu berpengaruh sebenarnya. Kemudian ukuran organisasi, apakah perusahaan itu merupakan perusahaan TBK atau enggak, perusahaan yang sudah terbuka atau enggak, apakah perusahaan itu perusahaan besar atau perusahaan kecil gitu ya. Kemudian kultur atau budaya organisasi ya, budaya kerja, iklim kerjanya di tempat kerja itu seperti apa. Apakah budaya organisasinya memang ketika mau melakukan pengembangan karir harus yang senior dulu, karena bagaimanapun juga kita menghargai jasa para senior yang sudah ada di dalam perusahaan, atau bagaimana ya. Kemudian tipe manajemennya, apakah manajer kalian itu tipe-tipe yang memang open minded terhadap karyawan yang memang dia mau melakukan pengembangan karirnya.
Nah, yang namanya pengembangan karir itu juga pasti sudah didesain, ada programnya ya. Kalau nggak ada, tentunya nggak akan bisa terstruktur dan akan amburadul gitu, karena semua orang pasti pengen melakukan pengembangan karir. Tapi memang ada programnya sudah didesain. Yang pertama adalah fase perencanaan. Fase ini tuh merupakan aktivitas menyelaraskan rancangan pekerja dan rancangan organisasi mengenai pengembangan karir di lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan para pekerja atau karyawan ini dalam melaksanakan tugas. Kemudian fase pengembangan. Fase pengembangan ini adalah waktu yang diperlukan pekerja untuk memenuhi persyaratan yang memungkinkannya melakukan gerak dari satu posisi ke satu posisi yang lain ya, yang memang menginginkan karyawan ini. Salah satunya dengan pelatihan, rotasi jabatan, atau mungkin program beasiswa untuk bisa melanjutkan pendidikan. Kemudian ada lagi fase pengarahan. Fase ini tujuannya adalah untuk membantu para pekerja supaya mampu mewujudkan perencanaannya menjadi kenyataan, yaitu dengan memantapkan tipe karir yang diinginkannya dan mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan karirnya. Next adalah pengelolaan employee turnover and retention. Employee turnover adalah suatu kondisi adanya staf kantor atau karyawan yang memang mengundurkan diri, kemudian posisinya digantikan oleh orang lain. Kondisi seperti ini memang sudah sangat lumrah terjadi di berbagai perusahaan ya. Ada dua kemungkinan, entah karyawannya yang memang mengundurkan diri atau perusahaan yang memberikan sinyal bahwa karyawan itu sudah tidak dibutuhkan gitu ya. Sehingga entah itu diganti dengan orang lain yang dari internal perusahaan sendiri atau memang melakukan rekrutmen. Nah, kemudian kalau employee retention ini adalah berbagai kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan supaya karyawan itu tetap bertahan di perusahaan dalam waktu yang lama. Misalnya, proses rekrutmen dan seleksi yang baik, kemudian meningkatkan kompensasi karyawan ya. Karyawan mana sih ketika kompensasinya naik, gajinya naik, bonusnya ditambah, tunjangannya ditambah, nggak akan bertahan di perusahaan ya. Kalau memang karyawan itu sedang butuh pekerjaan ya, mungkin tanggungan keluarganya banyak dan membutuhkan uang ya, dan yang paling penting adalah membutuhkan pekerjaan. Kalau kita punya pekerjaan, at least kita bisa punya uang gitu ya, karena istilahnya gaji bulanan sudah terjamin. Makanya ada beberapa perusahaan yang memang mempertahankan karyawan. Kenapa? Karena proses seleksi dan rekrutmen, dan seleksi itu butuh dana yang nggak sedikit, memang cukup banyak dan juga makan waktu. Kemudian nggak semua karyawan yang direkrut baru itu bisa langsung sesuai. Kemudian dari pelatihannya, orientasinya tuh nggak bisa belum tentu bisa langsung ngeblend gitu, berbaur dengan karyawan yang lain atau berbaur dengan job desk yang diberikan gitu. Makanya banyak perusahaan yang memang mempertahankan karyawannya sih supaya bekerja di situ dalam waktu yang lama. Bagaimanapun juga karyawan baru dan karyawan lama, tingkat loyalitasnya akan lebih tinggi karyawan yang lama. Ya, makanya biasanya ada perusahaan yang memang seleksinya tuh susah sekali ya, rekrutmennya jarang. Begitu ada rekrutmen besar-besaran, seleksinya sangat susah ya. Itu tujuannya adalah untuk employee retention itu tadi. Kemudian mengadakan diskusi karir dengan karyawan. Nah, ini adalah perusahaan yang bagus biasanya ya, ketika perusahaan itu memanggil para karyawan dan mendiskusikan karirnya itu mau dibawa ke arah mana. Ya, ada jenjang karir apa di perusahaan itu diomongkan, didiskusikan, bahwa misalnya di bagian staf promosi ya, staf marketing itu nanti bisa jadi supervisor, bisa jadi head marketing, bisa jadi kepala gudang. Nah, itu didiskusikan. Nah, supaya nanti karyawan bisa mencapai posisi itu tuh karyawan harus melakukan apa, kinerjanya harus yang seperti apa. Itu biasanya didiskusikan oleh manajer atau manajemen lah gitu ya. Itu adalah salah satu employee retention. Kemudian memberikan pengarahan karir kepada karyawan. Apabila karyawan yang dirasa karyawan itu potensial oleh manajemen, biasanya akan diarahkan ya, mau dibawa kemana karirnya gitu, mau ke arah yang seperti apa, mau diarahkan ke middle management atau top management, biasanya ada pengarahan karir. Kemudian menawarkan fleksibilitas dalam kerja ya. Fleksibilitas bukan berarti bisa semena-mena berangkat jam berapapun, bukan, tapi fleksibilitas ini lebih ke bagaimana karyawan itu bisa bisa mengimprovisasi dirinya dalam melakukan pekerjaan, bisa melakukan inovasi ya, dan juga inovatif lah intinya ketika melakukan pekerjaan, dan karyawan itu menemukan hal-hal baru yang memang harus di-share ya. Karyawan itu punya kesempatan untuk mengungkapkan gagasan ya, untuk mengungkapkan apapun itu. Jadi dibiarkan untuk improve skills ya, kemudian melakukan counter offer.
Nah, kemudian ada employee life cycle ya. Employee life cycle ada yang pertama adalah attraction, recruitment, onboarding, enablement, development, retention, dan separation. Separation itu sampai nanti kepada PHK yang akan kita bahas di chapter-chapter berikutnya. Gitu ya. Kalau siklus hidup karyawan ini merupakan masa kerja karyawan dengan perusahaan cenderung mengikuti siklus tertentu. Siklus tersebut dimulai dari ketika karyawan diterima di perusahaan. Dari situ karyawan bisa mengalami hal-hal lain seperti promosi, transfer, demosi atau pengunduran diri, PHK, pemecatan, pensiun, dan lain-lain. Makanya di sini employee life cycle adalah mulai dari rekrutmen, kemudian onboarding ketika dia bekerja, kemudian enablement, kemudian development ketika pengembangan karir atau pengembangan karyawan seperti ini ya. Kemudian ketika ada retention, karyawan ini dipertahankan di perusahaan sampai hingga akhirnya ke separation ya, sampai nanti ada pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Nah, kemudian ada promosi. Promosi ini adalah kenaikan karyawan pada posisi yang lebih tinggi dari jabatan atau posisi yang sebelumnya dengan tanggung jawab yang lebih tinggi. Beberapa hal yang harus diperhatikan perusahaan dalam keputusan promosi adalah yang pertama, berdasarkan senioritas atau berdasarkan kompetensi. Yang senior belum tentu memiliki kompetensi yang lebih tinggi daripada yang junior. Ya, tapi kalau perusahaan itu memang sudah budayanya, sudah culture-nya bahwa melakukan promosi itu berdasarkan senioritas, mau nggak mau yang junior ya memang harus tunggu gitu ya, walaupun sepintar apapun, sekreatif apapun, sekompeten apapun karyawan yang junior itu, kalau perusahaan itu culture-nya adalah sudah mengacu pada senioritas, maka promosi karyawan itu akan sulit dilakukan dalam jangka waktu yang dekat. Ya, kemudian bagaimana mengukur kompetensi karyawannya gitu ya, apakah karyawan kompetensi itu diukur dengan baik ya gitu. Kemudian apakah proses promosi berlangsung secara formal sesuai prosedur atau informal, yaitu berdasarkan kedekatan relasi karyawan dengan atasan ya, sudah nggak asing lagi. Makanya kenapa di dalam perusahaan itu kental juga yang namanya dengan politik perusahaan ya, politik organisasi. Karena apa? Biasanya proses promosi karyawan itu ada juga yang melakukannya dengan informal. Informal adalah maksudnya berdasarkan kedekatan relasi. Misalnya nih, saya dekat sekali dengan misalnya saya staf HRD, saya dekat dengan manajer, saya bisa ketika manajer itu naik dia menjadi top manajemen di divisi lain mungkin ya, itu saya akan lebih mudah meminta manajer saya untuk menjadikan saya manajer di staf divisi saya sekarang saat ini gitu ya, intinya gitu. Misalnya kalau dalam dunia dosen, saya dekat nih sama kaprodi. Nah, ketika kaprodi saya naik menjadi dekan, saya sudah PD, saya sudah sangat dengan otomatis bisa dijadikan kaprodi, misalnya seperti itu. Ataukah memang proses promosi ini berlangsung formal ya, sesuai dengan prosedur. Sesuai prosedur artinya dilihat dulu siapa yang berkompeten, pengalaman kerjanya seperti apa, kualifikasi pendidikannya ya, kemudian interestingnya gimana ya gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya transfer atau perpindahan atau penugasan ke posisi serupa di bagian lain tanpa adanya perubahan gaji atau peringkat ya. Transfer ini biasanya tidak melihat dari kompetensinya ya, tapi memang saya misalkan di divisi marketing tiba-tiba diganti di divisi produksi gitu ya, tapi posisinya sama, jenjang karirnya sama, levelnya sama, gajinya sama ya, tidak ada perubahan apapun, hanya biasanya perubahan divisi kerja atau office-nya ya. Kemudian ada pemecatan. Pemecatan ini adalah kondisi di mana perusahaan itu memutuskan untuk mengeluarkan karyawan dari perusahaan, entah itu pemecatan secara hormat maupun tidak hormat ya. Kemudian ada lagi yang namanya pensiun. Pensiun adalah pemberhentian kerja karyawan yang telah mencapai usia tertentu. Ini perlu adanya perencanaan pensiun. Biasanya di dalam perusahaan sudah ditentukan kapan usia pensiun dan perencanaannya mulai dari segi tunjangan ya, uang pesangon dan lain-lain sudah direncanakan.
Kemudian pemberhentian sementara. Ini adalah kondisi di mana perusahaan itu memutuskan untuk tidak mempekerjakan karyawan untuk sementara waktu karena kondisi tertentu, misalnya karena COVID ya, karena corona, banyak kan yang di PHK ya. Pemecatan seperti itu bukan karena kesalahan karyawan tapi memang karena kondisi ya. Kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk mempekerjakan karyawan sebanyak itu karena mungkin profitnya menurun, produktivitasnya juga menurun. Nah, pemberhentian sementara juga bisa dilakukan pada saat-saat yang seperti itu, saat sedang wabah, saat sedang corona. Ada beberapa karyawan yang memang diberhentikan sementara, diminta untuk masuk mungkin nanti sekitar 3 bulan lagi, 6 bulan lagi ya, seperti itu ya. Kemudian pengunduran diri, ini adalah kondisi di mana karyawan memutuskan untuk keluar dari perusahaan secara sukarela. Biasanya ini karyawan sendiri yang meminta untuk resign dengan alasan-alasan yang sudah dipersiapkan. Kemudian ada perampingan organisasi. Perampingan di sini adalah pengurangan secara drastis jumlah karyawan yang dipekerjakan. Salah satu cara dengan menawarkan pensiun dini dengan kompensasi yang cukup besar. Biasanya ini memang dilakukan beberapa organisasi ya. Jadi karyawan yang terkena dampak perampingan organisasi itu ditawarkan pensiun dini sebelum usia pensiun yang seharusnya ya. Kemudian kompensasinya juga biasanya cukup tinggi. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi managing karir dan retention. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Ya, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.